Ya, kita teruskan episode 3 diskusi saya dengan Kang Noval, General Manager Garuda Amsterdam. Tadi di episode 1 bicara tentang background beliau sebelum masuk GM Amsterdam, kedua waktu Amsterdam, sekarang future-nya. Tapi sebelumnya karena ngomong future, jadi saya kasih buku marketing 2030. Ya mudah-mudahan ada di situ GM sampai 2030. 7 tahun lagi. Ini Kang Noval ya. Iya. GM Garuda Amsterdam, Schiphol ya. Iya. Ini one of the best airport in the world ini ya. I love Schiphol. Luar biasa. Mac Plus Campus tanggal berapa ini? 26 ya. Ini mudah-mudahan ada yang bisa didapatkan di sini. Terima kasih banyak, Nah, Pak. jadi Kang Noval, ini Anda akan ditaruh sana dengan harapan yang sangat tinggi dari direksi ya, khususnya Pak Dirut ini. Orang muda, lulusan Birmingham, S2-nya, S1-nya, SBM ITB, di sini juga ada SBM ITB bersama S2. Cuma Kang Noval terlalu kaya, enggak mau sekolah sini, sekolah Birmingham. Nah, sekarang apa ini yang diimpi-impikan sebelum pulang ke sini? Kan enggak tahu pulangnya kapan. Tapi kan mesti ada cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita yang saya ingin terapkan berdasarkan kepercayaan dari manajemen, baik dari Pak Dirut, Pak Pras ataupun Pak Ade sebagai direktur komersial, adalah bagaimana cara membuat rute Amsterdam ini profitable pertama, dan yang kedua meningkatkan connectivity atau network flight baik dari Amsterdam ke Jakarta maupun ke rute-rute domestik lain, mempromosikan Indonesia. Karena karakter orang-orang Amsterdam ini pada saat mereka traveling, untuk yang bisnis itu mereka mungkin ke Jakarta, mostly banyak kan yang ke Jakarta. Namun yang leisure ini surprisingly mereka banyak yang connect ke Denpasar, ke Bali. Ditambah dengan USP kita yang schedule-nya Garuda itu landing di Jakarta itu pagi. Dan kita memiliki connectivity domestik dengan hanya transit 1-2 jam. Ya jangan sampai lebih dari 1-2 jam ya. Jangan sampai lebih dari 2 jam. Jadi pada saat orang yang ingin berlibur ke Denpasar menggunakan Garuda, kita pastikan bahwa pada saat mereka sampai di Denpasar, itu pas jam check-in hotel. Sehingga mereka tidak miss satu hari itu dan mereka masih bisa melihat sunset. Itu yang kita expect. Nah yang kedua, untuk membuat rute ini profitable, tentunya saya nggak akan kembali kepada pre-COVID, di mana kita memiliki frekuensi hampir daily, 6 kali seminggu. Tidak, Pak. Maksimum berapa? Apa? Maksimum berapa kali seminggu? Maksimal, kalau cita-cita saya maksimal 3 kali aja seminggu. Itu sudah maksimal itu? Itu sudah paling maksimal. Dengan tetap menjaga target tercapai 3 kali seminggu kapan? Kira-kira kalau market ini sudah stabil, kombinasi antara penumpang dan kargo itu akan kita coba di tahun depan. Oh, jadi sampai akhir tahun ini paling 2 kali seminggu. Betul, ya? Pak, maksimal. Nah, perimbangan antara kargo dan penumpang dari segi duit, sekarang berapa persen? Kalau dari sisi revenue, Pak, kita itu penumpang masih mendominasi untuk revenue dari passenger itu sekitar 72%. Kemudian dari sisi kargo itu ada sekitar 26%. Dan 2%-nya other revenue, seperti ancillary miles dan upgrade at the airport, seat selection. Itu ada ancillary-nya, tapi kontribusinya hanya 2%. Jadi try to mix and balance between passengers and cargo di 70-an% dan 20-an%. Itu mau dijadikan berapa itu? Kita akan shift untuk passengers revenue-nya akan lebih dominate. Turun toh? Lebih naik, Pak, untuk yang kontribusi revenue. Passengernya naik? Jadinya lebih naik. Itu lebih untung passenger?
Iya, passenger yield-nya lebih tinggi dibanding kargo. Oh gitu. Iya. Oh lain sama laut ya. Iya, Laut lain. kargo, kalau train kargo. Karena kargo itu kan tidak rewel. Kalau manusia ini kan rewel. Dan di samping itu juga maksud saya adalah terjadinya perubahan supply demand dari sisi kargo yang menyebabkan adanya more supply, ya teori ekonomik Pak, harga jadi market price jadi lebih rendah sehingga yieldnya jadi makin lebih rendah lagi. Karena supply-nya sudah stabil. Pada saat pandemi kan supply and demand-nya masih mendominasi dibandingkan supply sehingga harga juga saat itu market price lagi tinggi-tingginya. Selain itu, apalagi yang ingin dicapai? Selain yang ingin dicapai itu memang ini pendapat pribadi saya. Saya tuh suka banget melihat Garuda pesawat kita, Garuda Indonesia, ada logo Garuda di situ, parkir di Schiphol Airport. Bagi saya sendiri, maupun saya nggak pernah bosan ngelihat pesawat itu parkir di Schiphol Airport karena saya personally bangga bahwa nama Garuda Indonesia parkir di antara pesawat-pesawat dijajarkan di sebelah KLM dan United, sebagainya. Delta, KLM, Emirates, Etihad dari setiap negara ada nama Indonesia dan ada bendera Indonesia di situ. Itu buat saya pribadi. Sekarang kan sudah. Sekarang maksud saya kan kalau sekarang itu masih 1 kali seminggu ya parkirnya. Ya dengan 3 kali seminggu aja dan pesawat itu terlihat di samping jalanan kalau misalnya nanti Pak Irwan ngelihat lewat Schiphol Airport di sekeliling itu pasti akan kelihatan Garuda Indonesia. Oh, dari luar ya? Dari luar. Oh, iya. Jadi itu yang jadi selain Profitability. selain yang duit juga yang non tangible ya. Ya, non tangible. Kalau sekarang hubungan Garuda Indonesia Amsterdam dengan masyarakat Indonesia di Holland kan banyak sekali kan itu. Banyak. Ada berapa masyarakat Indonesia di sana? Masyarakatnya diaspora? Diaspora itu sekitar, saya lupa sih Pak, saya nggak berani sebut angka takut salah. Ada 2.000. Bisa banyak sekali ya? Banyak sekali tapi Pak, banyak sekali. Ratusan ribu mungkin seluruh Belanda. Itu aja kalau mau kangen Indonesia naik Garuda seberapa itu? Ya. Banyak sih Pak, masih ada banyak diaspora. Masih ya banyak. Jadi ya sebetulnya kalau itu bisa lebih dimasyarakatkan lagi, masyarakat Indonesia itu terus atau kerjasama dengan restoran-restoran di Indonesia yang di sana, atau dengan restoran-restoran Belanda, itu akan menarik orang lebih banyak ya. Jadi Iya, Pak. kalau naik Garuda dapat diskon berapa di sana, atau dapat hadiah apa, dapat gratis apa dan sebagainya. Dan pada zaman sekarang ini kan kolaborasi itu jadi salah satu kunci ya, untuk membuat produk, bundling produk dengan yang lain-lain. Dengan demikian kan lebih keren itu nanti. Kita banyak Pak komunitas diaspora atau asosiasi pengusaha Indonesia di Belanda yang kita grab sebagai kita bilang ya mix and match antara corporate and communities special rate itu kita berikan kepada mereka. Namun memang dengan limitasi schedule kita saat ini yang hanya terbang 1 kali seminggu, sometimes nggak meet their expectation or meet their itinerary. Itu aja. Jadi schedule juga termasuk yang menentukan. Kalau 2-3 kali mungkin masih lebih ideal. Fleksibel ya. Masih fleksibel, ideal. Bisa lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Tapi kalau cuma sekali ya agak repot. Agak repot memang. Untuk bisnis agak repot karena betul. Buang waktu 1 hari itu sayang. Tapi kan hubungan dagang Indonesia Belanda, trade itu secara keseluruhan gimana sih? Naik atau turun atau apa ini? Dari sisi ekonomi seharusnya saya melihatnya naik, hanya saja ada beberapa tantangan saat ini. Yang pertama itu adalah tingkat inflasi karena konflik antara Rusia dan Ukraine. Untuk energy prices di Amsterdam menyebabkan inflasi cukup tinggi.
Sehingga biaya shipping ataupun biaya labor cost yang ada di Amsterdam itu juga cukup meningkat ya Pak ya. Naik semua sekarang airport Naik semua. services. Inflation rate di Amsterdam cukup tinggi. Itu yang mempengaruhi untuk yang ekonomiknya ini. Dari sisi ekonomik ataupun perdagangan juga mempengaruhi Pak. Oh, jadi di Belanda sekarang ini dalam keadaan ekonominya lebih lesu atau gimana? Kalau kita lihat sih, saya nggak bisa bilang ekonominya lebih lesu, namun memang dari sisi inflasi dan dari sisi, apalagi terutama di winter ya, karena di winter ini energi digunakan sangat besar, karena ada heater, ada yang ini. Namun dari sisi labor juga ada tuntutan untuk, karena inflasi di mana-mana, tuntutan untuk naikin wage or salary. Jadi ya mungkin kalau saya bilang memang ekonomiknya slowly agak terhambat karena inflasi tersebut. Iya. Dan aku nggak tahu ya. Mungkin ini yang namanya revenge tourism ini sekarang, orang balas dendam. Bisa-bisa menurut aku kalau sudah inflasi gini, tourism masih lebih jalan dari trade ya. Karena trade itu langsung harganya belum tentu bisa dijual kalau kita beli. Tapi kalau tourism itu kan keputusan pribadi gitu. Kecuali yang corporate ya, yang corporate insentif gitu lain mungkin. Tapi kalau individual tourism kayak saya gitu, sudah 2 tahun enggak kemana-mana ya, tahun ini mau 4 kali gitu travel kemana-mana yang jangka panjang. Jadi revenge tourism itu menurut saya, dan tourism itu tidak ada matinya. Betul. Apalagi kalau Indonesia nanti buka terus, ininya destinasinya akan lebih banyak lagi orang Belanda yang masuk ke Indonesia, asal bisa terkonek bukan cuma dengan Bali tapi yang kesempatan untuk mengenalkan yang lain-lain. Itu dulu. Siap. Kang Noval. Ya. Terima kasih sudah kesini, mampir sini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti Kang Noval bisa sukses di Belanda, bukan cuma untuk Garuda Indonesia, tapi untuk Indonesia secara umum ya. Ya. Selamat ya. Terima kasih banyak, Anak muda ini. Terima kasih banyak.